Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini tetap kembali bersama saya Ibu Nurul Samawati Anissa dari SMP Negeri 8 Tangerang. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan objek secara rinci, konkret, dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Anak-anakku, kita akan bahas yang pertama yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga yaitu penutup atau simpulan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi itu bisa berupa nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, gambaran umum objek, atau makna nama objek tersebut. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian objek berdasarkan subjektif penulis. Bisa berupa ciri fisik dari objek tersebut. Nah, ini bisa dari apa yang dilihat berdasarkan kesan penulis. Yang kedua berupa perincian. Perincian ini dari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau dari apa yang dirasakan. Yang berikutnya yaitu jenis pengembangan deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini bisa dikembangkan dengan beberapa pengembangan ya. Yang pertama dari pengembangan berdasarkan ruang. Jadi ada bagian-bagian ruang yang bisa dideskripsikan dari teks deskripsi tersebut. Misalnya ada bagian pintu masuk, ada nama-nama ruang. Yang berikutnya yaitu mendeskripsikan anggota bagian. Contohnya, bagian bawah laut, ombak. Jadi ada bagian-bagian dalam teks deskripsi tersebut dirinci. Kemudian ada mengembangkan deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan itu. Misalnya ada yang kita deskripsikan tentang pementasan, contoh awal pementasan, kemudian puncak adegan, kemudian penutupnya. Yang berikutnya itu pemfokusan. Yang bisa dideskripsikan dalam bagian ini ada misalnya kita fokus membahas hal yang kita sukai. Jadi penulis menyebutkan bagian yang saya sukai yaitu misalnya apa, atau bagian yang unik dari museum ini apa, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan ini berisi kesan umum dari penulis tentang objek yang dibahas. Contohnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Baik, anak-anakku, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi terdapat banyak unsur kebahasaan yang bisa kita pelajari. Nah, ini berikut merupakan beberapa yang bisa kita pelajari, yaitu adanya kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, adanya penggunaan kata berimbuhan, adanya sinonim, adanya kata khusus, adanya kata depan di dan huruf kapital, ada kalimat bermajas,
ada pilihan kata yang bervariasi. Nah, itu semua akan kita bahas di unsur kebahasaan teks deskripsi. Baik, kita bahas satu persatu. Kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Anak-anak, ketika kita mau membahas tentang orang yang baik, kalau kita hanya menyebutkan orang itu baik, mungkin kita kurang konkret. Nah, kira-kira baiknya dari bentuk apa? Nah, ini contoh kalimat yang bisa menunjukkan bahwa bisa mengkonkretkan apa yang dilihat. Dia berusaha menolong semua orang. Nah, itu lebih konkret dari sekedar menyebutkan dia orang baik gitu. Kemudian ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi dalam teks deskripsi, misalnya karena ini membahas tentang pantai misalnya ya, dari ketika kita membaca teks tentang pantai, pasti di situ ada kalimat yang menggunakan indera penglihatan, indera pendengaran, atau indera perasa. Contohnya ini ada kalimat seperti ini. Saat di pantai Bali, aku merasakan debur ombaknya seakan berirama. Nah, ini merupakan salah satu kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Merasakan debur ombaknya seakan berirama. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan kata berimbuhan. Penggunaan imbuhan menasal ditambah dengan kata dasar berawalan K, P, T, dan S ini akan menyebabkan huruf K, P, T, dan S menjadi luluh. Contohnya, imbuhan me ditambah dengan kata pukau menjadi memukau. Imbuhan me ditambah kata sentuh menjadi menyentuh. Imbuhan me ditambah kata tegur menjadi menegur. Imbuhan me ditambah kata kenal menjadi mengenal. Yang berikutnya yaitu penggunaan sinonim. Sinonim akan membuat kita punya banyak pilihan kata yang bervariasi. Contoh ketika membahas keindahan pantai, kita mau menggunakan kata indah, tentu tidak harus kata indah itu kita ulang terus-menerus. Kita bisa menggunakan sinonim yang bisa mewakili kata indah itu sehingga pilihan kata kita bisa bervariasi. Nah, contoh indah itu bisa diwakili dengan elok, permai, atau molek. Berikutnya yaitu kata khusus. Kata khusus itu berarti ada kata umum, berarti ada kata khusus. Nah, misalnya melihat, ini melihat masuk kata umum. Kata khususnya melihat lebih detail dengan cara ada menonton, ada memandang, ada menyaksikan, ada mengamati. Nah, ini termasuk kata khusus dari melihat. Yang berikutnya yaitu kata depan dan huruf kapital. Contoh kata depan yaitu di, dari, pada, dan ke. Contoh penggunaan huruf kapital pada nama kota, misalnya di Bali, di Toraja. Nah, kalau di rumah, di bagian barat, itu tidak menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya yaitu kalimat bermajas. Di sini ada beberapa contoh kalimat, yaitu angin laut mengelus wajah, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriringan. Nah, kata yang ibu cetak berwarna hijau ini merupakan majas ya. Angin laut mengelus wajah, ini majas, mengelus wajah. Lembutnya hembusan angin sore, ini wajas. Alis tipis seperti semut beriring, ini juga majas gitu. Kita lanjut. Ibu rasa cukup untuk materi kali ini. Mungkin bisa dimengerti dari apa yang ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.